Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, kita hari ini akan membahas tentang hewan atau animalia. Ada 3 film yang akan disampaikan. Yang pertama film Mollusca, yang kedua Arthropoda, dan yang ketiga adalah Echinodermata. Yang pertama adalah film Mollusca. Mollusca berasal dari kata mollis yang berarti lunak. Ini adalah struktur tubuh mollusca. Kalian bisa pelajari dan kalian amati gambar ini. Kelas yang pertama dari film Mollusca adalah Gastropoda. Gastropoda itu hidup di air laut, air tawar, atau juga daratan yang lembab. Gastropoda adalah herbivore, sering memakan sayuran budidaya sehingga merugikan manusia. Salah satunya adalah Achatina fulica atau bekicot. Dapat dimanfaatkan sebagai pengganti daging karena kandungan proteinnya yang tinggi. Nah, ini adalah gambar gastropoda. Kalian lihat kakinya adalah perutnya atau lambungnya. Gastro artinya perut, poda artinya kaki. Artinya kaki yang digunakan atau perut yang digunakan sebagai kaki. Kelas berikutnya adalah Pelesipoda. Pelesipoda itu artinya poda kaki, pelesi itu artinya pipih. Artinya kakinya berbentuk pipih. Contohnya pada kerang atau tiram. Nah, di gambar ini kalian lihat kakinya, kalian juga lihat cangkangnya, dan juga ada otot untuk membuka dan menutup cangkang. Kelas yang ketiga adalah Cephalopoda. Cepal artinya kepala, poda artinya kaki. Artinya hewan ini mempunyai kaki di kepala. Contohnya adalah sotong ya, Nautilus juga. Dan ini sotong ini dia mempunyai tentakel yang fungsinya untuk mencari mangsa. Kemudian keistimewaan lagi pada sotong ini, mereka punya tinta yang fungsinya untuk pertahanan diri. Nah, ini adalah contoh-contoh mollusca. Tadi Achatina fulica atau bekicot yang menggunakan kaki yang menggunakan perut sebagai kakinya. Kemudian ini ada Mytilus dan Bivalvia yang menggunakan kaki pipihnya. Kemudian ada octopus yang menggunakan tentakel pada bagian kepalanya, dan juga ada Tridactylnya. Ini adalah tiram, masih golongan ke kaki pipih. Kita masuk ke film berikutnya, yaitu Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthron, artinya ruas, dan podos artinya kaki. Artinya hewan ini memiliki kaki pada tiap ruas-ruas tubuhnya. Nah, ini ada gambar struktur tubuh arthropoda dan juga ada exoskeleton arthropoda. Struktur tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian sefal atau kaput, ada bagian toraks, dan juga ada bagian abdomen atau perut. Nah, ini exoskeletonnya adalah semacam karapaks atau keras, bagian karapaks luar tubuh yang keras. Nah, itu namanya exoskeletonnya. Exo itu artinya luar, skeleton artinya tulang. Ini adalah contoh-contoh arthropoda. Ada krustase yang mempunyai karapaks yang keras bagian luar tubuhnya. Myriapoda ini juga kelihatan sekali kakinya pada ruas-ruas atau pada tiap-tiap ruas tubuhnya. Kemudian ada kupu-kupu, ada lebah, kemudian ada Chelicerata. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah krustase. Krustase ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama cephalotoraks, yang kedua adalah abdomen. Di bagian cephalotoraks, kenapa disebut cephalotoraks? Karena ini pada bagian cepal dan toraksnya menyatu, tidak bisa dipisahkan, sehingga disebut dengan cephalotoraks. Nah, di bagian cephalotoraks ini ada seliped, ada maxileped,
Kemudian juga ada antena yang khas dari krustase ini. Dan kemudian ada juga kaki untuk berjalannya, ada ekornya, dan ada kaki untuk berenangnya. Kelas berikutnya adalah insekta. Insekta ini merupakan kelas yang paling banyak anggotanya, ya. Dibagi menjadi 3 bagian tubuhnya. Yang pertama adalah kaput atau sepal, yang kedua toraks, yang ketiga adalah bagian abdomen. Pada insekta ini sudah mempunyai sistem pernapasan atau respirasi menggunakan trakea, kemudian pembuluh darahnya juga sudah punya sendiri, kemudian ekskresinya juga menggunakan tubulus Malpighi, kemudian pencernaannya juga sudah lumayan bagus, sudah ada ususnya. Kemudian pada bagian toraksnya ada antena, ya. Kemudian juga sudah mempunyai otak, ya. Sarafnya saraf pusat ventral. Pada insekta mengalami metamorfosis. Ada yang metamorfosisnya tidak sempurna, tapi ada juga yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dari mulai telur, kemudian nimfa atau serangga muda, kemudian menjadi dewasa. Sedangkan metamorfosis yang sempurna diawali dengan telur, berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa dan menjadi dewasa. Filum berikutnya adalah Echinodermata. Ini adalah filum yang terakhir. Echinodermata berasal dari kata echinos atau duri dan derma atau kulit. Nah, di sini ada contohnya struktur tubuh bintang laut. Bintang laut ini mempunyai cabang-cabang yang namanya kaki ambulakral. Di dalamnya terdapat kaki tabung yang fungsinya untuk bergerak. Di bagian tengahnya adalah bagian perut, ya. Bagian perut dari bintang laut ini. Ini adalah contoh-contoh dari Echinodermata. Ada Ophiuroidea atau bintang ular, kemudian ada Asteroidea atau bintang laut, Crinoidea atau lilia laut, Echinoidea atau landak laut, dan Holoturoidea atau teripang. Setelah selesai kita bahas tentang hewan avertebrata dengan diakhiri filum Echinodermata tadi, kita akan masuk ke Chordata. Chordata ini berasal dari kata chorde yang berarti dawai atau senar atau tali. Ciri-ciri chordata yang pertama, tubuhnya mempunyai simetris bilateral, memiliki susunan saraf pusat yang berbentuk pembuluh, memiliki chorda dorsalis atau kerangka sumbu tubuh, yang keempat memiliki beberapa celah faring, dan yang kelima adanya segmentasi pada bagian otot serta saraf. Nah, seperti ini bulu babi dibandingkan dengan Aumphoxius. Klasifikasi chordata itu ada subfilum Urochordata, ada subfilum Cephalochordata, dan ada subfilum Vertebrata. Yang kita bahas adalah hewan vertebrata. Di antaranya ada Pisces, golongan ikan-ikan, mamalia, artinya hewan yang mempunyai glandula mamae atau kelenjar susu. Kemudian amfibia, hewan yang mempunyai hidup di dua alam. Kemudian juga ada aves atau golongan burung-burungan atau unggas. Hewan-hewan vertebrata tadi banyak sekali memberikan manfaat buat kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai sumber pangan, sumber papan, sumber pakaian, maupun sumber perhiasan atau estetik buat manusia. Nah, oleh karena itu manusia membudidayakan hewan-hewan yang memberi manfaat pada manusia tadi dalam bentuk kebun binatang, taman burung, penangkaran buaya, dan juga masih banyak-banyak lainnya yang untuk membudidayakan hewan tadi.